pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, kembali lagi nih kita bertemu dalam kegiatan sekolah minggu. Hari ini masih melanjutkan pelajaran minggu yang lalu ya, tentang kabar kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga sesuai sama momen Natal nih yang sudah semakin dekat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh hebat. Engkau memberikan kepada kami kesempatan bertemu kembali pada pagi hari ini. Seminggu yang lalu Engkau telah memberikan kepada kami kelancaran dalam setiap aktivitas kami. Semalam yang lalu juga Engkau memberikan kepada kami waktu untuk istirahat. Dan pagi ini biar kami ya Tuhan bisa mempelajari sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-11. Judulnya adalah Puji-pujian di hari kelahiran Yesus. Bahannya dari Lukas 2 ayat 13 sampai 20. Kita mengulas sedikit yuk tentang pelajaran di minggu lalu yang dibawakan oleh Ko Wildan. Semoga kalian masih ingat ya, yaitu kisah para gembala. Saat itu gembala sedang bekerja nih di padang. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah gembala minggu lalu? Secara garis besar, yang pertama adalah bahwa Tuhan secara khusus nih memberitakan kabar kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, kepada para gembala tersebut. Gembala tersebut merupakan pekerja keras gitu ya. Hidupnya mungkin sering dihina atau diabaikan. Nah, itu juga menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Bila kita merasa hidup kita diabaikan atau diri kita ini merasa diremehkan, tidak dianggap, jangan sedih dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena meskipun dunia tidak memihak kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan kita harus terus bersukacita karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hari ini masih menyambung nih mengenai kisah gembala-gembala tersebut. Tapi sesuai dengan judulnya, kita akan mensangkut pautkan atau melanjutkan lagi dengan malaikat-malaikat gitu ya, yang menyampaikan kabar kelahiran Tuhan Yesus ini. Tapi fokusnya masih di puji-pujian. Nah, Ana akan bacakan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ya, supaya lebih paham lagi. Jadi kalau sepotong kan jadi kurang jelas gitu ya. Ana akan bacakan mulai dari ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan ya. Nah, karena yakin nih kalian semuanya tentu sudah tidak asing ya dengan kisah pemberitaan kabar kelahiran Tuhan Yesus dari malaikat kepada gembala-gembala. Biasanya ini sering dijadikan bahan drama untuk pertunjukan Natal. Atau juga kalian tentunya suka melihat nih video-video atau movie-movie singkat tentang kelahiran Yesus ini. Kita akan belajar tentang gembala dan malaikat ini. Tapi fokus kita adalah tentang puji-pujian sesuai sama firman Tuhan hari ini. Jadi kalau Kak Ana baca lagi nih dari ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat Lukas 2 ayat 13-14 ini mengisahkan mengenai respon gitu ya, ungkapan malaikat mengenai kabar kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Mereka memuji-muji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ada di ayat 14 ini ya. Supaya kalian bisa lebih mengenal atau memahami mengenai kisah ini, karena sudah mencari-cari nih beberapa pujian yang kiranya mirip dengan puji-pujian yang disampaikan oleh malaikat ini, atau mengilustrasikan ya mengenai puji-pujian malaikat, seperti video berikut ini. Jadi lagu-lagu yang biasanya kalian dengar di gereja
Misalnya seperti Berilah Hormat, atau juga lagu-lagu waktu Natal nih, Gloria in Excelsis Deo. Liriknya itu bisa menyerupai dengan puji-pujian yang disampaikan oleh malaikat dalam Lukas 2 ayat 14 ini. Mereka, para malaikat itu atau sejumlah bala tentara surga itu memuji-muji Allah, mengagungkan Allah. Nah, menyambung lagi nih, peristiwa ketika malaikat memuji-muji Allah, mengagungkan Allah di Lukas 2 ayat 14 ini ternyata merupakan suatu nubuat juga loh untuk masa depan atau di akhir zaman. Jadi selama malaikat itu memuji-muji Allah, itu juga memberikan gambaran atau menubuatkan tentang kejadian atau keadaan yang akan terjadi di masa depan gitu. Itu ada di Wahyu 5 ayat 13. Ana bacakan ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Lukas 2 ayat 14 juga merupakan suatu nubuat pada kita semua bahwa di akhir zaman nanti juga terjadi puji-pujian, juga akan dilangsungkan puji-pujian di mana kita semua memuliakan Allah, mengagungkan Dia, baik itu di surga, di bawah di bumi, di bawah bumi, di bawah laut, seluruh tempat, seluruh wilayah memuji-muji Allah. Jadi kita tahu nih bahwa nubuat Allah tidak pernah salah. Dia tidak pernah ingkar kepada setiap janji-janjinya. Selain itu juga, kenapa sih puji-pujian itu penting gitu ya? Kenapa malaikat ini mengajarkan kita untuk memuji-muji Allah? Ya masih sama dengan nubuat tersebut, bahwa di masa yang akan datang kita tentunya mau dong memuji-muji Allah. Nah, selama kita hidup di dunia ini, baik itu kita dalam kehidupan di rumah atau ketika kita selama ini memuji-muji Allah di rumah, atau juga di sekolah atau di tempat bermain, di gereja, atau lebih spesifiknya ketika kita sedang merayakan Natal. Di saat kita memuji-muji Allah tersebut, itu merupakan suatu bentuk latihan istilahnya ya. Kita akan melakukan hal tersebut di depan Allah secara langsung gitu. Jadi latihan nih istilahnya sekarang, selama kita hidup di dunia, selama kita dikasih waktu. Sebegitu pentingnya ya puji-pujian ini. Jadi kalau misalnya selama ini kita melakukan, kalau kita di gereja atau dimanapun melakukan puji-pujian itu sebatas keluar kata-kata gitu ya, ya kalian harus merenungkan sebenarnya puji-pujian itu sangat penting, karena kita nanti pada akhirnya akan bersama-sama dengan Allah, dan kita pun akan memuji-muji Allah, akan memuliakan Allah gitu ya. Kemudian Ana juga ingin menyampaikan nih, Ana menemukan suatu pepatah Latin yang berkata, satu kali kamu bernyanyi dengan baik itu sama dengan kamu berdoa 2 kali. Itu suatu pepatah Latin ya, juga disampaikan oleh Santo Agustinus gitu kalau nggak salah. Jadi apakah artinya kamu nggak usah berdoa, kamu nyanyi-nyanyi aja, atau berdoa itu tidak penting? Karena tadi sampaikan ya, jadi satu kali kamu bernyanyi dengan baik sama dengan kamu berdoa 2 kali. Artinya apa sih bernyanyi dengan baik? Bernyanyi dengan baik atau memuji Allah dengan baik itu maksudnya adalah bernyanyi dengan hati dan perasaan. Tidak bisa dipungkiri loh, kalau menyanyi itu, atau ketika kita menyanyi memuji Allah,
itu lebih menjangkau hati ya dibandingkan kita berdoa. Karena ketika kita menyanyi dengan benar gitu ya, dengan menghayati setiap lirik, menghayati setiap makna dari lagu-lagu, atau juga jadi kan kalau menyanyi itu bisa permintaan dalam bentuk nyanyian gitu kan, atau pertanyaan dalam bentuk nyanyian gitu dalam lagu-lagu rohani yang kita kenal. Itu tuh ada penekanan gitu, ada emosi yang terkandung di dalamnya, ada rasa begitu ya. Nah itu lebih menjangkau dibanding kita berkata-kata di dalam doa. Jadi begitu penting ya arti suatu puji-pujian, tapi tadi perlu disampaikan dengan baik. Dengan baik itu seperti apa? Bukan maksudnya dengan baik itu suaranya meliuk-liuk atau vibranya gitu ya, atau juga penampilannya megah atau membahana gitu. Bukan seperti itu. Jadi yang tadi kalian sampaikan, bernyanyi dengan baik itu adalah bernyanyi dengan hati dan perasaan. Kalau selama ini kita minder nih ketika kita memuji Allah, aku malu nih suaraku jelek, aku malu kalau nyanyi nanti juga dinding retak gitu kan, itu bercandaan misalnya ya. Nah, janganlah menjadikan alasan suara kita yang tidak bagus ini untuk tidak memuji-muji Allah. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat rupa gitu ya. Tuhan tidak melihat atau tidak mengukur suaramu. Tuhan melihat hatimu. Sampaikanlah puji-pujian dengan tulus gitu ya, dengan penuh penghayatan, dengan penuh rasa dan keberserahan kepada Tuhan. Nah, jadi seperti itu mengenai puji-pujian yang disampaikan oleh malaikat di ayat 13 dan 14. Kemudian masih di ayat 14 di sini disampaikan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa sih maksudnya manusia yang berkenan kepadanya? Secara singkat, manusia yang berkenan kepadanya itu adalah kita yang telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, yang mau menerimanya sebagai juru selamat kita, yang mau menjadikan Yesus sebagai karakter di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengimani di dalam kehidupan kita sehari-hari, disitulah hidup kita berkenan di hadapan Allah. Jadi janganlah kita hanya percaya aja dan itu selesai. Tidak ya. Ketika kita sudah memutuskan percaya, menerimanya sebagai juru selamat, kita juga harus bisa menjadi buah yang manis bagi kehidupan sekeliling kita. Jangan jauh-jauh deh. Tentunya kalian bisa mengukur itu sendiri di rumah. Coba kalian renungkan, apakah selama kalian di rumah, kalian sudah menjadi buah yang manis bagi keluarga kalian, bagi orang tua, bagi saudara kalian. Apakah kalian sudah menjadi sumber sukacita bagi keluarga kalian? Kalau misalnya kalian masih naik turun atau setengah-setengah, atau masih sulit menjadi buah yang manis bagi keluarga, bagi orang tua tentunya ya, kalian terus berdoa, ya Tuhan, aku mau Kau ubah agar hidupku menjadi berkat bagi keluarga, setelah dari keluarga kepada lingkungan teman, kemudian lebih luas lagi. Bahkan tentunya Tuhan ingin bagi bangsa dan negara. Gitu ya, kalian harus menyerahkan hidup dan mau diubahkan. Karena tidak ada yang bisa mengubah diri kita sendiri selain kehendak kita dan juga atas pertolongan Roh Kudus. Kalian tentunya harus ada perubahan nih setelah mengikuti sekolah minggu, setelah membaca firman Tuhan. Itulah pentingnya kita tetap setia dalam hubungan kepada Tuhan, atau istilahnya hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya, HPDT. Nah, kita akan kembali nih melanjutkan tentang kisah gembala dan malaikat. Jadi setelah gembala mendapatkan kabar
tentang kelahiran Yesus, apa yang mereka lakukan? Di sini Kana mendapatkan suatu pelajaran ya dari gembala-gembala ini. Bagaimana ketika mereka setelah disampaikan kabar kelahiran Yesus, mereka itu tanpa pikir panjang gitu ya, tanpa diskusi-diskusi lagi, mereka bergegas pergi ke Bethlehem. Mereka mau menemui Yesus, Maria dan Yusuf. Kalau kalian tahu bahwa gembala itu hidupnya itu sangat bergantung kepada hewan ternak mereka. Gembala itu hidupnya keras ya. Jadi mereka itu sangat hati-hati gitu menjaga hewan ternak mereka. Kalau misalnya ada yang memangsa atau mencuri hewan ternak mereka, ya mereka rugi dong. Mereka kekurangan penghasilan. Nah, tapi apa yang terjadi kepada gembala-gembala di padang ini? Kerinduan mereka untuk bertemu Yesus, Sang Juru Selamat, kehausan mereka untuk mendapatkan damai sejahtera yang benar, itu mengalahkan pikiran mereka kepada dunia, mengalahkan kekhawatiran mereka kepada hewan ternak mereka. Mereka tinggalkan hewan-hewan ternak itu. Mereka lebih fokus kepada Yesus, karena mereka mengimani kalau damai sejahtera yang mereka dapatkan dari Yesus itu menjadi bekal yang abadi gitu ya, di masa yang akan datang. Kehidupan mereka dapat mereka lalui asalkan mereka mendapatkan damai sejahtera dari Yesus. Nah, itu menjadi tamparan bagi kita semua ya. Kita sudah diberikan pelajaran mengenai kekristenan dari kita kecil. Bahkan kita sudah setiap sekolah minggu ya, dari kelas asuhan dan sampai saat ini. Lalu apakah kita sudah seperti gembala yang benar-benar tertarik sama Tuhan Yesus, yang mau benar hidup mencerminkan karakter Kristus? Itu balik lagi kepada diri kita masing-masing ya. Kitalah yang diri kita masing-masing yang bisa menjawab. Seperti gembala yang polos gitu ya, yang memiliki respon yang cepat, yang benar-benar rindu akan Tuhan Yesus, itu juga yang mereka lakukan. Kita harus hidup seperti gembala-gembala itu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus tetap setia kepada firman Tuhan. Gembala-gembala itu akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Maria dan Yusuf. Kemudian mereka menjadi saksi Kristus juga. Mereka menyampaikan kepada banyak orang. Profesi mereka yang rendah tidak membatasi diri mereka untuk menjadi saksi Kristus. Benar loh, selama ini kisah-kisah tentang kelahiran Mesias, kisah tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, dari pelajaran-pelajaran mereka ya di zaman tersebut, atau dari kitab-kitab yang mereka baca, nubuat-nubuat yang mereka terima, sungguh benar nyatanya. Sang Juru Selamat benar hadir, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Nah itu ya, respon daripada gembala itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, apakah setelah mereka datang untuk melihat bayi Yesus, kemudian mereka menjadi saksi Kristus kepada banyak orang, cukup di situ saja? Tidak ya, kita bisa lihat dari Lukas 2 ayat 20. Karena bacakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setelah mereka bertemu Yesus, mereka menjadi saksi Kristus kepada banyak orang, mereka juga memuji-muji Allah. Di sini karena balik lagi nih kepada kisah malaikat. Malaikat dan gembala sama-sama memuji Allah ketika mereka mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus, atau malaikat menyampaikan kabar kelahiran Yesus. Kita bisa lihat nih, antara malaikat dan gembala merupakan status yang
sangat berbeda gitu ya. Malaikat adalah sosok yang kudus, pelayan Allah, sangat dekat dengan Allah. Lalu gembala itu dihina, profesinya diabaikan atau diremehkan. Tapi perbedaan status ini tidaklah menjadi alasan untuk kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Tidaklah menjadi alasan kita untuk tidak memuji-muji Allah. Nah, sungguh-sungguh ya, kita banyak diingatkan atau diberikan pelajaran oleh gembala ini. Gembala yang bahkan saat itu mungkin masuk ke kota saja dilarang gitu ya, karena dianggap tidak layak. Gembala itu dengan pede gitu menyampaikan kabar kelahiran Yesus. Setelah itu mereka memuji-muji Allah, tidak membatasi dengan status mereka yang sederhana. Itu pun yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Janganlah kita membuat alasan, aku mah cuma jemaat biasa, yaudahlah nggak usah bersaksi. Aku mah yaudahlah, yang bersaksi itu adalah gembala sidang, pendeta, guru sekolah minggu, atau orang tua gitu ya. Atau yaudahlah yang menyanyi itu adalah paduan suara aja, atau yang suaranya bagus aja. Nah, jangan membuat alasan demi alasan ya. Atau kalau kalian selama ini terjebak di dalam pikiran itu, kalian harus tahu bahwa Tuhan itu tidak melihat status ketika kita mau menjadi saksinya, tidak melihat rupa kita ketika kita mau memuji Allah. Nah, jadi kita semenjak sudah kita menerima Tuhan Yesus, disitulah kita harus juga menjadi saksi Kristus. Sama seperti gembala-gembala itu, mereka tidak menunda-nunda ya. Ketika mendapat kabar, mereka segera bergegas mendatangi bayi Yesus. Kemudian mereka dengan bersukacita menyampaikan kabar kepada banyak orang. Kemudian mereka memuji-muji Allah. Nah, kita juga sebagai orang Kristen ya jangan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Kita harus total ya. Mengingat kita sudah mengenal Yesus dalam waktu yang lama, kita juga harus total. Janganlah menjadi batu sandungan. Kita harus yakin kita adalah umat pilihannya. Kita adalah anaknya, di mana hidup yang kita harus menjadi terang bagi sekitar kita. Jangan menjadi batu sandungan. Jadilah saksi di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, atau di sekolah, atau di tempat bermain, atau dimanapun itu. Menjadi kitab terbuka nih di dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang itu penuh perjuangan ya, penuh proses. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan, tapi kita pun harus tahu kita memiliki Roh Kudus yang bisa menopang kita, menegur kita bila kita hendak jatuh. Maka dari itu kita harus selalu setia mengikuti ibadah, setia membaca firman Tuhan, dan juga setia berdoa. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita pelajari lagi nih dari kisah gembala dan malaikat ini? Dan menarik kepada momen Natal kita kali ini, yang bisa Anda sampaikan adalah jangan sampai momen Natal yang sesungguhnya itu terabaikan. Karena selama ini kita tahu nih kalau Natal itu identik sama perayaan megah atau pesta pora, atau makan besar, atau beli hadiah, beli baju baru. Bahkan di luar negeri nih biasanya momen Natal itu minum-minum gitu ya, atau ya beli barang mewah, foto-foto. Ibadahnya sendiri sudah memudar. Nah, kita harus tahu nih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan teknologi, jangan sampai kita tergoda nih untuk hidup sama seperti mereka atau tidak sesuai sama firman Tuhan. Selama ini sebelum pandemi pasti Anda juga mengikuti perayaan-perayaan Natal. Tidak ada salahnya dengan makan-makan, tidak ada salahnya dengan berkumpul dengan banyak orang, tidak ada salahnya dengan membagi-bagikan hadiah kepada orang terkasih di momen Natal. Tapi yang harus kita tekankan lagi adalah mengenai bagaimana nih respon kita
ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh ada, dia lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat, untuk membebaskan kita dari hukuman maut. Itulah yang harus kita renungkan, itulah yang harus menjadi sukacita kita yang sesungguh-sungguhnya ketika momen Natal. Dan kita patut memuji-muji Allah saat Natal itu, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Nah, bila selama ini kita masih kepleset gitu ya, misalnya masih setengah-setengah, atau masih sering jatuh, masih tergoda, mintalah diubahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sesuai sama kehendak Tuhan. Dan jadi sekian firman Tuhan yang Kak Ana sampaikan mengenai puji-pujian yang bisa kita berikan kepada Tuhan, dan juga mengenai bagaimana memaknai Natal yang sesungguhnya gitu ya dalam era modern saat ini. Karena akan menutup firman Tuhan hari ini dengan ayat hafalan yang diambil dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, sekian firman Tuhan kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami mengenai bagaimana kami memaknai Tuhan momen Natal kami setiap tahun, agar kami bisa benar-benar merasakan kehadiran-Mu sebagai damai sejahtera di dalam hidup kami, dan hidup kami pun bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, biarlah kami bisa semakin dewasa lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan juga biar Engkau menuntun kami di dalam aktivitas selanjutnya. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.